Di Indonesia ini kan senangnya orang langsung masukin uang gitu. Nanti kalau udah habis gitu banyak gitu ya. Terus gimana? Terus komplain, itu marketingnya nggak bener, itu konsultannya nggak bener, itu yang lola duit saya nggak bener. Pertanyaan lo cuma satu gitu loh. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi hari ini, saya akan membacakan profil dari mentor kita hari ini, yaitu Bapak Reja Aswin. Beliau adalah lulusan perguruan tinggi negeri di Bandung jurusan Kimia S1. Beliau juga pasca sarjana jurusan pemasaran global, 13 tahun di industri customer goods, dan berpengalaman 15 tahun di industri berjangka. Konsultan di beberapa perusahaan swasta dan pembicara di beberapa stasiun TV dan radio seperti Berita 1, IDX TV, TV One, Trans 7, dan El Sinta. Oke, baiklah Bapak dan Ibu semuanya, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Reja Aswin untuk menyampaikan tema webinar kita hari ini. Kepada Bapak Reja Aswin, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Pak Joshua. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan di tempat Bapak dan Ibu nggak terlalu banyak demo kali ya. Karena bikin ribet. Tapi apapun itu, Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa ke depannya Indonesia, baik dunia, itu punya masalah dengan corona. Punya masalah dengan kesehatan. Dengan adanya kesehatan yang kurang baik, ini efeknya kemana-mana. Ujungnya masuk ke ekonomi dan pada waktunya nanti pasti akan masuk ke krisis keuangan dan terakhir biasanya adalah krisis moneter. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar kami. Ada yang dari Batam, Pak Budianto, selamat sore. Lalu ada Pak Iwan yang dari Tangerang juga. Lalu ada Pak Herianto, Kebayoran Lama. Pak, mudah-mudahan di Kebayoran tidak ada rusuh ya Pak ya. Oke, begitu juga dengan Pak Ismet di Jakarta Timur dan di Surabaya Pak Wahid. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Pak ya yang di Surabaya. Ada namanya Pak Vences Manolong. Bapak di Balikpapan ya Pak ya. Sepertinya besok saya mau terbang ke Balikpapan. Kita mudah-mudahan bisa ngobrol di sana. Begitu juga dengan Pak Harun dari Lampung. Kemungkinan dalam waktu dekat kami juga akan ada di Lampung. Nanti kita ketemu ya Pak. Pertanyaannya ya, kalau misalnya kita mau trading, itu nanyanya tuh enteng biasanya. Riz, kira-kira posisi gue dibandarin nggak ya? Atau, let's say, gimana ya alur transaksinya dalam forex? Yang ujung-ujungnya ini judi bukan sih, Riz? Apapun itu pertanyaan Bapak dan Ibu, tentunya kita harus melihatnya dengan lebih global lagi. Karena saat ini tentu kita berada di suatu dunia yang dimana dengan media sosial yang canggih, dengan kecepatan yang tinggi, yang terupgrade, kadang-kadang kitanya tidak smart, kitanya tidak di-upgrade, sehingga kadang-kadang masalah teknologi ini itu tidak hanya berdampak baik tentunya, karena Bapak dan Ibu sekarang bisa belanja dan apapun dalam hitungan nggak perlu datang ke toko, semuanya by online, mau pesan apapun, diam saja di rumah, semuanya pembayaran bisa lewat transfer dengan digital dan barang bisa sampai ke tempat Bapak dan Ibu dimanapun Bapak dan Ibu berada. Efeknya apa? Efeknya tentunya ini juga membuat sistem perdagangan, sistem keuangan, sistem ekonomi dan sosial itu pasti akan berubah jauh sekali.
Bapak dan Ibu, ini juga yang akhirnya membuat kita sering bertanya-tanya pada saat kita trading di Forex, sebenarnya uang kita kemana sih? Benar nggak sih kalau misalnya saya profit, itu pasti ada yang kalah di sana? Atau bagaimana? Karena hal ini ujung-ujungnya adalah banyak yang mempertanyakan kepada kami di sini adalah, Riz, bisnis ini judi apa enggak ya? Baik, ini pertanyaan yang sulit yang tentunya kita harus sama-sama satu persepsi dulu, satu frekuensi dulu, dan Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan silahkan di chat saja ya, nggak usah ragu, nggak usah takut, apapun yang ditanyakan, kita jatuhnya di sini adalah sharing dan bukannya satu arah, ini adalah dua arah. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya apapun yang Bapak dan Ibu masih kurang srek, dan ini artinya bahwa kita diskusi. Bukan saya ngajarin Bapak dan Ibu, bukan saya menggurui Bapak dan Ibu tentunya, tapi ujungnya adalah kita sharing. Kita mulai. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah Forex, biasanya kalau ada seorang marketing, ada seorang konsultan, ada seorang mentor datang ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pendapatnya apa sih? Yang paling gampang? Pasti ngomongnya begini, lu mau nipu gue ya? Selalu begitu. Kenapa? Di Forex itu 90% itu loss, 10% itu profit. Sehingga pada saat ada marketing menawarkan Forex, itu yang paling gampang ditanya, lu mau nipu gue? Atau oke, lu bawa maling ke rumah gue gitu. Nggak ada cerita nyaman di Forex. Nggak pernah ada. Yang ada itu adalah selalu cerita sedih, hilang uang banyak. Dan kalau ada pun yang di media sosial itu cuman hoax aja sebenarnya. Tapi betul nggak sih seperti itu? Baik, di belakang kita akan beres ini satu-satu. Nah, pertanyaan, market maker. Market maker itu apa sih, Riz? Ya, bahasa pasarnya sih lebih gampang kita ngomong bandar ya. Sebenarnya Forex itu dibandarin nggak sih? Atau bagaimana? Nah, baik. Bapak dan Ibu, ada satu aturan main yang Bapak Ibu harus pahami dulu, harus mengerti dulu, dan kita harus satu frekuensi. Yaitu di Forex berbeda dengan saham. Saham itu multilateral. Artinya, kalau kita berbicara masalah saham, kalau tidak ada yang menjual, Anda nggak bisa beli. Tapi kalau misalnya Anda ingin membeli pun, kalau nggak ada yang jual, itu nggak akan terjadi. Itu yang namanya multilateral. Jadi antara buyer dan seller ada di dalam suatu atmosfer. Ada penjual dan ada pembeli yang sifatnya multilateral. Banyak sekali. Oke, bagaimana dengan Forex? Forex sistemnya adalah bilateral. Ada buyer, ada seller, selesai. Saya mau beli, harus ada. Saya mau jual, harus ada. Dan ini akhirnya yang kadang-kadang diributin sama trader-trader. Saya kok ngeklik nggak bisa-bisa ya, kayaknya di blok nih kayaknya. Ribet banget hidupnya kayaknya. Yang kita harus pahami adalah di dalam Forex itu ada satu sisi sebagai seller dan satu sisi sebagai buyer. Pada saat buyer ini akan membeli, seller harus menjual. Deal ya? Jadi kalau saya untung, dia rugi dong. Sabar. Saya tahu banget Bapak dan Ibu udah sampai di tenggorokan tuh ya, mau nanya itu. Sabar satu-satu. Ya, kalau kita nggak satu-satu repot gitu ininya frekuensinya. Oke. Jadi ada buyer, ada seller dan sifatnya bilateral berbeda dengan saham. Next. Apa sih market maker? Bandar bukan sih gitu loh. Jadi kalau secara umum kita lihat ada trader itu menyampaikan ordernya, amanatnya itu ke broker. Jadi kalau ada trader atau investor
Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, ini untuk investor trader. Jadi Anda lakukan sendiri. Jangan Anda titipin duitnya sama orang, ribet itu urusannya. Yang udah-udah sih duitnya nggak balik. Ya, apalagi dititipin di money game gitu. Depannya pakai net lagi, aduh repot lah. Nah, apapun itu, jadi Bapak dan Ibu sebagai investor trader melakukan order buy misalnya. Anda akan lewat broker. Broker, dia namanya juga broker. Kalau bahasa kerennya adalah commission house. Karena dia ngambil komisi dari situ. Oke. Atau bahasa kerennya lagi mediator. Kalau bahasa Inggrisnya McLaren sebenarnya, makelaran ya kan. Jadi sebenarnya dia cuma makelar. Nah, dia hanya perantara. Dan ordernya akan dilemparkan langsung ke liquidity provider. Terus emang liquidity provider apaan sih? Udah gampang aja mikirnya, yang namanya liquidity provider itu pedagang besar. Dah gitu aja ya. Ada pasar induk gitu aja deh, ya gampang. Sederhana ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mulai buy, oke, dia akan dilemparkan ke dalam broker. Dan pada saat broker ini menerima order Anda, dia wajib untuk melemparkannya ke liquidity provider. Apa yang diambil oleh broker? Biasanya dia adalah perpanjangan tangan, karena produknya sebenarnya itu ada produknya liquidity provider, produknya pedagang besar, dan dia hanya mengambil commission dari situ. Itu sebabnya banyak orang mengatakan commission house. Jadi kalau ada broker nggak ngambil komisi dari mana? Lihat spreadnya aja, pasti spreadnya lebar itu. Gitu kan, kita agak-agak pinter dikit gitu ya. Jadi kalau ada yang orang bilang nggak ada komisinya, lihat spreadnya lah. Enggak tuh, ya lihat swabnya lah. Dia nggak ada swab, nggak ada komisi, spreadnya kecil. Ya hati-hati ya, lemparinnya kemana tuh? Ada nggak liquidity provider yang seperti itu, yang kecil sekali? Ada sih, kalau dia berafiliasi tentunya. Yang berafiliasi antara liquidity LP dan broker. Nah itu juga yang akhirnya kita bilang, Riz kalau kayak gini bandarnya di mana? LP adalah bandarnya. Liquidity provider itu bandarnya. Dia adalah pedagang besar. Ya, besar banget gitu. Jadi bukannya besar lagi, besar sekali karena itu pasti lembaga keuangan. Nah, pada saat dia meng-close posisi profit, ya untungnya itu diambil dari liquidity provider. Pertanyaannya adalah pasti nanya, terus liquidity providernya kalau rugi gimana? Belum sampai di sana. Sabar Bapak dan Ibu. Dan bandar itu adalah adanya tapi boleh nggak risk liquidity provider jadi bandar? Boleh. Undang-undangnya boleh. Mau undang-undang di mana juga boleh kok. Yang nggak boleh itu broker menjadi bandar. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Karena dia pasti nggak akan kuat kalau volumenya besar banget. Dia harus lempar posisinya. Dia nggak boleh menahan satu open posisi pun. Misal, si A buy 10 lot, si B sell 20 lot, masih ada sisa 10 lot sell. Itu dia nggak boleh aduin, tapi yang jelas lemparin aja semuanya. Liquidity provider lah yang akan mematchingkan itu semuanya. Karena di liquidity provider itu banyak sekali brokernya. Karena di dalam satu broker itu banyak sekali kliennya. Dan di dalam liquidity provider itu banyak sekali brokernya. Dan mereka yang matchingin. Kira-kira seperti itu. Pasti ada selisihnya, Nanti akan dilemparkan kemana? Next kita akan bicara. Bapak dan Ibu, yang jelas adalah
Yang tidak boleh adalah dia nggak lemparin ke liquidity provider, sehingga si broker itu menjadi bandar akhirnya, bertindak sebagai LP. Pada saat dia kalah, dia pasti akan membuat peraturan aneh. Tiba-tiba record, tiba-tiba no connection, tiba-tiba dikliknya di berapa, dapatnya di berapa. Hati-hati dengan scam broker yang seperti itu. Itu broker-broker yang curang. Risk brokernya apa aja? Kita nggak ngomongin broker di sini, kita ngomongin alurnya. Bapak dan Ibu, ya, kita lanjutkan lagi. Kalau kita udah sama frekuensinya di sini, next kita masuk ke berikutnya. Jadi liquidity provider lemparnya kemana? Ke LP lagi gitu loh. Ya. Lemparinnya ke liquidity provider lagi. Ujung-ujungnya kemana? Kalau masih lebih, muter aja terus di situ. Kalau masih lebih, lempar ke interbank lah. Sampai sini mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa mengerti ya, bahwa semua order Anda itu jalan dengan kecepatan yang tinggi tentunya. Dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, semuanya bisa dilakukan dengan hitungan sepersekian detik. Jadi hari gini jangan komplain masalah, aduh ini saya klik di sini dapatnya di sini, kenapa ya? Nggak tahu internetnya sendiri yang lemot gitu ya di sananya. Apapun itu gitu, ini semuanya teknologi, jadinya Bapak dan Ibu juga perlu kesabaran gitu loh. Sehingga trading forex juga harus yang nyaman, yang nyantai, jangan yang berantakan, maksudnya yang sedikit-sedikit komplain gitu. Komplain ke broker yang curang atau scam itu boleh. Tapi kalau udah brokernya bener, Andanya komplain terus, tandanya ada metode yang salah di Anda. Nanti kita akan bahas kenapa. Nah, risk ujung-ujungnya pasti ada yang rugi dong. Kenapa? Karena kan ini bilateral. Lu buy, lu jual, gue beli gitu kan. Lu beli, gue jual. Oke. Apapun itu, ujungnya pasti ada yang rugi dong, risk. Secara teori memang seperti itu, tapi prakteknya bisa jadi nggak rugi. Kenapa? Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa di dalam dunia keuangan tentu kita mengenal lembaga keuangan yang komersial dan yang non komersial. Dan kalau tradingnya ada indikator untuk analisa fundamental, itu ada yang menggunakan Commodity Future Trading Commission. Dia ngambil data dari situ, dari CFTC ya, atau mereka bilangnya COT. COT itu Commitment of Trader. Itu semua terkumpul di situ. Isinya itu terbagi dua sebenarnya, yang komersial dan yang non komersial. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat yang namanya komersial ya, itu sebenarnya tidak bertransaksi. Dia menghedging namanya. Oke. Tambah repot ya, tambah kesini ya. Oke, pelan-pelan. Gini, Bapak dan Ibu. Andai kata ada orang mempunyai emas yang cukup banyak gitu loh. Katakanlah pedagang emas. Pedagang emas pada saat dia membeli, dia ternyata beli 1, 2 kilo, 3 kilo emas misalnya. Waktu harganya 1 gramnya itu adalah 1 juta rupiah. Oke. Pada saat dia punya emas 1 juta rupiah, tentu dia akan mempunyai resiko pada saat harga emas itu turun. Harga emas fisiknya itu turun. Bagaimana supaya dia tetap kaya? Itu lakukan hedging. Dia akan melakukan sell gold di futures. Jadi pada saat harga emas fisiknya naik, dia untung di sana, tetapi di futuresnya dia rugi. Tapi dengan perhitungan yang tepat tentunya ya. Kan kita tahu bahwa di
di money market, di LLG itu kan hitungannya trade ons. Jadi tinggal hitung-hitung aja lah. Ya. Dan di sini kan pakai margin, jadi biasanya lebih kecil. Kalau orang tuh kira-kira diasuransiin lah gitu. Jadi pada saat harga gold itu naik, di yang fisiknya dia untung, di futuresnya, di brokernya itu dia rugi. Tapi dia nggak rugi. Kenapa? Karena pada saat emas ini dijual di fisik, dia untung. Atau kebalikannya, pada saat dia beli harga 1 juta rupiah per gram, tiba-tiba harga melorot gitu kan. Vaksin ditemukan, ya kan. Pemilihan presiden beres. Terus penyebaran virus COVID-19 mulai turun. Apa yang terjadi? Emas dibuang. Nggak dibuang ya, kalau dibuang nanti diambil lagi sama Pak Jo. Jadi nggak dibuang sama dia, dijual. Nah, pada dasar dia jatuh harganya, otomatis yang di fisik ini rugi dia. Tapi ini akan di-cover sama keuntungan yang ada di bursa. Ini namanya hedging, dan ini pekerjaan institusi yang komersial gitu loh. Dan ini biasanya dipakai untuk di pertanian juga bisa. Misalnya Bapak dan Ibu punya kopi gitu ya. Bapak dan Ibu panen. Kalau panennya rame-rame kan harganya turun kan. Nah di bursa Anda tinggal jual aja kontrak. Jual di harga yang sekarang. Jadi pada saat harga kopi turun, maka Anda masih untung di bursa. Tapi kalau naik, yang di bursanya rugi. Bapak dan Ibu, ini adalah mekanisme pekerjaannya. Tapi ada juga yang lembaga keuangan yang non komersial. Ini benar-benar perbankan gitu ya, spekulan masuknya di sini. Apapun itu, data-data ini tentunya data yang menunjukkan ujungnya adalah sentimen dan market. Ini adalah bagian dari kuantitatif data dari analis fundamental. Oke, Riz, terus ininya gimana ya? Cerita-cerita masalah lembaga keuangan emang ada apa aja ya? Oke, kalau kita bicara masalah lembaga keuangan nih pasti ada perbankan yang perbankan, ya, ada yang non perbankan. Kalau kita berbicara masalah perbankan, Bapak kan Ibu sudah tahu bahwa ada bank sentral, ada bank umum gitu ya. Tapi kalau kita yang lembaga keuangan yang non perbankan, kita lihat ada koperasi kan. Walaupun kan di Indonesia kadang-kadang koperasi nipu semua gitu ujungnya gitu kan. Terus ada juga yang pegadaian, leasing, itu lembaga-lembaga termasuk pasar uang dan falas. Let's say dapat ya kira-kira frekuensinya. Jadi nggak selalu kalau kita trading, wah ini nanti brokernya curang. Ya saya kepingin minta spread yang kecil ini, ya kebalik aja kali Pak, Bu, sekarang gantian gitu. Ya kan? Berani nggak Anda jadi broker gitu. Lalu nanti kita rame-rame kita trading di tempat Anda pada saat Anda nggak ada kasih komisi, nggak kasih spread yang besar, dan nggak kasih swap gitu. Anda bilang ya nanti saya, ya pada sebenarnya Anda kan intinya harus ngambil suatu keuntungan, spreadnya, komisinya dikecilin, pasti spreadnya dilebarkan sama mereka. Dan itu hal yang wajar. Karena biar bagaimanapun juga kalau Anda tukar uang di bank, di BCA misalnya, tukar uang dolar di Mandiri, itu pasti spreadnya beda. Apalagi di money changer. Komplain kita, enggak, kenapa? Karena gue mau ke Amerika, Res, gue butuh dolar gitu loh. Hari gue bayar utang, Res, makanya gue butuh dolar. Enggak pernah ngeributin spreadnya. Di Forex kenapa diributin? Karena Bapak dan Ibu melihatnya ini sebagai judi. Ini akan kita bahas ke belakang bahwa sebenarnya trading nggak seperti itu. Yang baik adalah memang trading adalah that's business itu. Kita harus berbicara bisnis. Kalau kita berbicara bisnis keuangan, Anda harus mengerti bagaimana bisnis keuangan ini bisa berjalan dan ujung-ujungnya Bapak dan Ibu, ini bukan ada suatu judi sebenarnya. Oke? Next. Lalu atmosfernya gimana? Kalau udah mengerti lembaga
keuangan ini tentunya kita sudah tahu bahwa ujung-ujungnya pasti ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan oleh bank sentral. Semuanya itu berada di dua belah naungan ini. Bapak dan Ibu, ada bank sentral, tugasnya regulasi. Pemerintah itu keluarin fiskal, misalnya pajak gitu ya. Naikin turunin pajak, tax amnesty itu kerjaan pemerintah. Naik turunin suku bunga, kasih stimulus itu kerjaannya bank sentral. Dua-duanya berkolaborasi, itu akan membentuk suatu sistem keuangan yang terpadu dan ujung-ujungnya merekalah sebenarnya yang mengendalikan ini semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, saya nggak ngerti banyak pada saat ada orang nggak tahu marketing mana nggak tahu saya, atau konsultan mana nggak tahu sekolahnya di mana, atau bahkan mentor bilang suka ngomong gini, ini pokoknya ya kalau kita buy di sini nanti kalau dia break sini itu biasanya ada big boys masuk. Saya cuma ngomong, bro, segede apa sih itu big bro? Saya pengen tahu gitu loh. 9,7 triliun US dollar per hari perputaran di bisnis pasar modal di dunia. Siapa yang berani goreng? Harusnya nggak ada yang berani goreng. Nggak ada punya uang segede itu. Yang ada dia yang digusur gitu loh. Karena pada prinsipnya, pada saat perputaran uang ini sangat besar, bank sentral dan government itu yang bermain. Pemerintah dan bank sentral itu yang menentukan semuanya. Jadi cerita big boys apa segala macam, kalau itu masih dipakai zaman dulu mungkin. Kenapa? Karena perputaran uangnya nggak terlalu banyak gitu, ya kan? Kalau nggak terlalu banyak, ya udah nyantai-nyantai aja sih. Apapun bisa terjadi. Manusia Monehisahoma itu yang nemuin candlestick di abad 18, 100 kali trading menang terus. Itu dulu, nggak terlalu banyak intervensi. Hari ini intervensi banyak. Candle engulfing, bearish engulfing itu bisa nggak jadi, gitu loh. Kenapa? Banyak intervensinya, sehingga kita harus lihat long term ke depannya. Keadaan ini yang membuat kadang-kadang kita harus jauh lebih mengerti bahwa nggak ada yang bisa gerakin pasar selain satu lembaga yang punya uang unlimited. Siapa itu? Bank sentral lah, government lah. Riz ngomong-ngomong, sorry ngomong ya, ada orang namanya Soros, itu bisa kendalin pasar. No. Dia jago banget baca analisa fundamental, bisa digabungkan dengan technical, sehingga dia dapat pick yang terbaik. Dan dia nggak sering trading kok, nggak tiap hari trading, tapi begitu ada di ujung-ujung dan fundamental berbalik, dia masuk dengan. Tapi Anda mengerti bahwa mereka punya big data yang sangat besar. Datanya detail. Bukan cuman laptop ukuran 14 inch terus kita mau jadi kayak seperti Soros. Nggak bisa seperti itu juga. Tapi gue punyanya kayak gitu, Riz. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Nanti kita ngomongin habis ini. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masih dengar dari konsultan, mentor, atau siapapun yang mengatakan bahwa big boys itu ada dan berpengaruh sampai sekarang, saya cuma ngomong seperti ada ulama yang ngomong mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak, dan ngopinya juga kayaknya kurang kental gitu, sehingga agak-agak nggak update gitu. Kenapa nggak update? Ya mainnya kurang jauh, pikniknya kurang jauh. Kira-kira seperti itu. Apapun itu, yuk kembali kita coba melihat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Bapak dan Ibu masuk ke dunia forex ini kadang-kadang suka aneh. Anehnya apa? Anehnya itu adalah senengnya masukin uang duluan gitu. Udah gitu kepingin untung gitu. Pas untung buat saya itu adalah keberuntungan pemula kalau Anda bisa untung. Lebihnya apa? Lebihnya nggak akan bisa.
Bapak dan Ibu, yuk investasikan waktu Anda sebelum Anda investasikan uang Anda. Itu yang penting sebenarnya. Di Indonesia ini kan senangnya orang langsung masukin uang gitu. Nanti kalau udah habis gitu banyak gitu ya. Terus gimana? Terus komplain, itu marketingnya nggak bener, itu konsultannya nggak bener, itu yang lola duit saya nggak bener. Pertanyaan lo cuma satu gitu loh. Udah belajar? Udah pinter? Belum? Ya belajar lagi, ya kali gitu bos. Masa kita nggak belajar lagi? Kalau kita masih kurang belajar, sampai hari ini pun saya masih belajar. Kenapa? Market itu dinamis. Nggak bisa hanya dengan coretan di grafik. Anda bisa untung banyak. Tapi si itu bisa lah, itu kan si itu bukan Anda dan bukan saya. Jadi jangan dikit-dikit suudon lah sama broker ya. Nggak semua kok broker luar negeri itu baik. Banyak juga yang jahat. Dan nggak semua juga broker dalam negeri itu baik. Banyak juga yang jahat. Tapi ingat, nggak semua broker dalam negeri itu jahat juga semuanya, atau yang lokal jahat juga. Enggak, ada juga kok yang baik. Ya. Dan nggak semua juga broker luar negeri itu jahat, ada juga kok yang baik. Buat saya sih yang penting fair mereka. Dan tentunya kalau mau masuk di bisnis ini, Bapak dan Ibu harus mengerti apa yang namanya perhitungan keuangan. Ini yang kadang-kadang kita lupain. Trading di harga gold sekarang sama di harga di 2000 sama di harga kemarin di 1500 modalnya sama, gimana ceritanya gitu loh. Saya aja beli handphone yang dulu dengan yang sekarang harganya beda. Beli 1 kilo cabai zaman dulu sama sekarang beda harganya. Lah kali gitu trading sama aja harganya. Dan parahnya lagi, nggak tahu marketingnya, nggak tahu konsultannya, nggak tahu mentornya, ngajarinnya sama lagi. Aduh, pakai stop loss lagi. Terus kamu nggak pakai stop loss? Enggak lah, ngapain pakai stop loss? Kan arahnya ngerti gitu. Kalau nggak ngerti arahnya gimana? Ya nggak usah trading lah. Kenapa? Judi itu. Jauh-jauhin lah dari judi. Kenapa? Karena Anda nggak akan pernah menang pada saat Anda berjudi. Tapi Anda menguasai money management, Anda sudah tidak berjudi lagi. Lalu setelah itu modalnya udah cukup, Anda harus tahu arahnya kemana. Gambar ini sebenarnya di bulan ini ya, kami dan beberapa staf dari Imperium Strategi, kita ngadain pelatihan di Gersik lebih dari 40 orang. Tentunya protokol kesehatannya lebih sadis daripada yang terjadi di Jakarta. Sampai kita mau masuk aja dijagain sama tentara. Oke. Dan ruangannya dikasih sinar ultraviolet 1x24 jam sebelum kita datang dan disemprot. Semuanya aman, pesertanya juga aman semuanya karena sudah dites. Baru kita ngajar di sana 40 orang anak muda. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah kita nggak tahu mereka ini nantinya mau kerja apa sebenarnya. Kalau keadaan ekonomi seperti ini, risk ekonomi kan bisa membaik kapanpun saja. Iya, saya tahu. Bapak dan Ibu pernah dengar tahun 2008 Amerika rontok ekonominya. Lalu berapa lama dia bisa recovery? 5 tahun. Oke, itu bisa recovery. Tapi setelah itu 4 tahun kemudian dia baru bisa naikin suku bunga. Kenapa? Karena ekonominya mulai membaik. Let's say 9 sampai 10 tahun baru kembali baik. 2016 Donald Trump jadi presiden. Oke. 2018 dia perang dagang sama China. Rontok lagi ekonominya. Secara hitung-hitungan pasar. Tapi ujungnya kita lihat pada saat Trump menguasai Amerika, wow, data ekonominya terus naik terus. Karena dia seorang pengusaha tentunya. Terus data dasar ini lu bisa tahunya dari mana? Analisa fundamental. Let's say, apapun itu, Bapak dan Ibu harus mengerti arah besarnya mau kemana. Dolar mau kemana? Pound sterling mau kemana? Euro mau kemana? Terus kalau gua nggak tahu gimana? Jangan trading. Tapi kan mentor gua bilang harga nggak ada yang tahu. Suruh berhenti jadi mentor.
Saya ngomong kayak gini terbanyak lagi ya yang komen di YouTube saya. Tapi emang benar kalau nggak ngerti ya jangan jadi mentor gitu. Kenapa? Ya harus ngerti. Kalau enggak gimana? Kan ada stop loss. Stop loss itu jadi judi lah. Gitu loh. Kan kita repot juga ya tiap hari sholat terus tiba-tiba kita judi gitu. Buat apaan gitu. Kita ibadah tapinya kita melakukan hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Nggak boleh. Trading itu bukan judi. Trading itu ujungnya profit. Profitnya berapa persen? Nah itu yang diatur-atur. Itu Tuhan punya aturan main. Bapak dan Ibu mungkin dapat 20% per bulan. Saya, karena keterbatasan saya hanya dapat sekitar 3% per bulan atau 5% sebulan. Itu jauh lebih bagus Pak, Bu, dibandingin saya taruh uang di bank. Taruh uang di bank, hari ini berapa sih dapatnya? Let's say 4%. Kemarin staf saya mau taruh di deposito dapat cuma 3% setahun. Hari gini 3% setahun. Buat beli ciki juga nggak cukup gitu loh. Apapun itu. Kalau 5% sebulan, 1 tahun tuh udah 60%, itu udah paling bagus gitu. Jadi nggak perlu trading hebat-hebat banget. Yang penting uangnya nggak hilang. Anda kan gunakan stop loss, uangnya habis. Ya udah sih. Nyaman tradingnya? Enggak, karena deg-degan terus. Analisa fundamental Anda bisa tahu kemana arah besarnya akan berjalan. Oke? Nah, technical itu untuk entry-nya. Kapan Anda harus entry? Buy-nya di mana? Close-nya di mana? Kira-kira seperti itu yang sebenarnya Anda harus tahu. Anda mau belajar di mana aja terserah aja sih. Tapi yang jelas kalau buat saya, Anda mau belajar di Google, di YouTube, di Yahoo, di mana? Serah Anda. Anda mau pakai mentor A, B, C, nyamannya Anda saja, tapi yang penting sesuai dengan karakternya. Kalau kita misalnya trading, itu kan harus perlu pendamping. Pendampingnya ini bisa terus-terusan nggak? Konsisten nggak? Kalau nggak konsisten nggak usah lah. Ya, kalau mentornya emosian gitu, ya gimana tradingnya? Tradingnya juga pasti emosian lah. Gitu loh. Apapun itu, Bapak dan Ibu perlu, kalau trading perlu konsultan. Nah, konsultannya ini tentunya harus baik. Sehingga mau nggak mau pelatihannya juga harus ada garansinya. Anda ikut Forex udah gitu, udah dengerin gitu. Bukan pelatihan itu namanya, kalau menurut saya. Itu namanya seminar. Seminar itu kan cuma satu arah. Satu arah itu orang nggak boleh ngomong gitu. Oke? Jadi cuma dengerin aja ngocehnya dia. Dia mau tambah pinter, kita ngantuk. Itu bukan pelatihan. Ini namanya pelatihan. Tuh Anda dilatih, keluar dari situ jadi pinter, jadi bisa. Setelah itu dibimbing. Ya, konsultasi mau jam berapa aja boleh. Gitu. Jangan konsultasi udah kayak dokter ya kan. Konsultasi jam sekian sampai jam sekian. Ya, Anda mau jadi konsultan apa mau jadi dokter gitu. Terus setelah itu Anda pintar terus ngapain gitu loh. Ya orang rezekinya dari sana 1 bulan cuma 5% disuruh 30% gitu. Ya beda. Kita kan kerjanya sibuk. Lah kali dia kagak ada kerjaan tiap hari di depan laptop ya kan. Semua peluang bisa diambil. Bos, gak semua orang seperti itu. Cari suatu lembaga pendidikan yang kita bisa karakter bisa sama gitu loh. Kita punya kerjaan kok, banyak urusan gitu. Kalau kata Pak Joshua, seriusnya emang banyak ininya gitu. Banyak acara, banyak proyek gitu. Iya, banyak proyek yang di-cancel. Banyak proyek di-cancel. Ya, COVID-19 ini kan bikin banyak kita penerbangan agak susah jadinya ya. Tapi udahlah, ini adalah gambar sebelah kiri ini ya seperti inilah yang namanya pelatihan, dilihat, mereka kerjakan sendiri. Ini mulai dari Jakarta, Surabaya, Bali. Dan membernya udah banyak nggak sih, Riz? Ya nggak banyak lah, 3 tahun ini kan baru sekitar 300-an. Nggak butuh banyak sih saya sebenarnya. Banyak juga buat apa kalau misalnya ada yang toksik gitu loh. Ada yang rese gitu buat apaan. Nggak perlu banyak-banyak amat sih kalau buat saya. Yang penting ngerti nggak, profit nggak gitu. Banyak juga kalau banyak yang komplain buat apaan. Nanti kalau
komplainnya di Google bahaya tuh, nggak bisa hilang tuh. Oke. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat juga sih, kalau Riz, apa aja sih yang kamu bahas selama ini? Macam-macam sih, saya bahas. Ada hari ini kan saya bayar masalah market maker. Waktu kemarin saya bahas masalah analisa fundamental, lalu juga saya bahas masalah mental blocking atau investasi bodong, apapun itu. Masalah seputar forex tentunya. Anda bisa lihat di Imperium Strategi TV. Yang isinya ada edukasi, ada member talks, ada acara-acara donasi gitulah. Ya, dan besok saya akan coba ke Balikpapan. Ada workshop di sana. Dan orangnya banyak nggak? Enggak lah. Nggak banyak-banyak. Takut saya kalau banyak-banyak orangnya. Paling 2-3, ya let's say cuma 4-5. Saya butuh Bapak dan Ibu mengerti. Saya nggak butuh yang banyak. Saya nggak butuh member yang banyak. 3 tahun baru 300 itu kecil dibandingin dengan mentor-mentor yang sebelah yang 3 tahun udah ribuan gitu. Ke-handle nggak? Nggak tahu. Ini adalah alamat Instagram. Tolong jangan di-follow. Kalau saya bilang jangan di-follow, pasti di-follow gitu ya. Dan tolong dilihat di YouTube Imperium Strategi TV. Nah, kalau saya suruh pasti nggak akan mau ikut. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita masuk ke sesi sharing, karena kalau saya lihat di sini ada Pak Bernard dari Banyuwangi. Selamat sore ya, Pak. Oke, silakan Mbak Eka, Pak Joshua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza untuk pembahasan tema webinar kita hari ini. Sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Pak. Eka bacakan satu persatu dulu ya Pak ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Adi Putra Nasution. Pertanyaannya, kalau kedua order buy dan sell memakai pending, lalu salah satu sudah kena dan profit, apakah pending order yang belum kena dibiarkan saja sampai harga berbalik atau gimana ya Pak sebaiknya? Karena kita bukan Tuhan, maka apakah baik mengambil sell dan buy secara bersamaan kemudian baru membaca fundamental? Silakan Pak Reza untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Putra Nasution. Dari Bapak Adi Putra Nasution, Pak Adi, Iya, Pak. Dari mana ya ini ya? Benar-benar dari Jakarta ya Pak. Kalau Jakarta kita bisa ketemu di sini Pak, kita ngobrol-ngobrol. Oke, Bapak mengambilkan buy dan sell. Tujuannya buat apa Pak? Kalau Bapak bersamaan ngambil buy dan sell karena Bapak nggak ngerti arahnya mau kemana. Kalau nggak ngerti arahnya mau kemana Pak, sebaiknya jangan trading. Karena Bapak buy dan sell, Bapak yang untung siapa? Broker ya udah untung Pak. Buy sama sell itu logikanya itu nggak ada open posisi. Kan Bapak beli, lalu Bapak jual. Kan sebenarnya nggak ada barang ya Pak. Hilang. Bisa-bisanya aja bisnis ini bikin ada buy and sell. Jadi Bapak kena spread 2 kali tuh. Banyak kena spread, sell-nya memang nggak kena spread, tapi nanti begitu close Bapak kena spread. Broker dan LP itu udah ambil untung dari Bapak. Pada saat harga naik misalnya, udah untung, Bapak mau copotin buy-nya. Nah kalau harganya naik terus, yang sell-nya gimana Pak? Ya udah Riz, harga turun deh, kan sell-nya untung Riz. Ya kalau sell-nya turun terus Bapak copot sell-nya, terus harga turun terus gimana? Iya nanti dilihat. Pak, ini ada saya lupa banget, ini ada di edukasi saya di Imperium Strategi TV, itu ada cara membuka locking kalau nggak salah. Cara membuka locking itu ada di rekaman saya, nanti Bapak bisa lihat ya. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Putra Nasution. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Bayu. Apakah dalam mekanisme trading itu broker atau LP ya, dalam setiap transaksi memilih transaksi yang paling benar? Katakanlah jika volume buy yang lebih besar transaksinya, maka grafik naik. Dan sebaliknya, apakah seperti itu Pak? Silakan Pak menjawab pertanyaan dari Pak Bayu. Baik, yang dari Pak Bayu. Broker atau LP, itu dia nggak bisa bikin harga. Berapa sih kekayaan mereka?
Saya selalu mengulang-ulang di dalam video saya. Tahun 2008, Lehman Brothers itu kayaknya minta ampun. 2008 collapse. Oke. Lalu 1998, Bank Bapindo collapse. Century collapse kemarin. Bukopin collapse. Itu duitnya banyak, Pak. Itu aja bisa collapse. Gimana ngelawan pasar? Pasar itu lebih dari 9 triliun US dollar per hari. Pak, saya ulangi, 9 triliun US dollar per hari. Mau dilawannya pakai apa? Nggak ada yang bisa lawan, nggak ada yang bisa goyang. Saham masih bisa digoyang, masih second layer itu masih bisa diatur-atur gitu ya. Nah, bisa digoreng gitu ya. Makanya yang mau pakai IPO dan segala macam dia kan goreng dulu tuh. Goreng, harganya naik, ntar pas IPO harganya langsung dia lepas gitu. Itu kan ada mekanismenya. Forex yang goreng siapa, Pak? Forex itu yang goreng yang paling gampang. Nih, dua badan ini. Ini dua badan yang berkepentingan untuk menstabilkan ekonomi mereka masing-masing. Jadi memang kedua komponen inilah yang kalau dibilang yang ngatur dia, yang bikin masalah ya dia, yang bikin harga naik turun ya dia. Ya kalau kita bilang, Riz mau kemana? Tinggal baca aja dia. Gimana bacanya pakai analisa fundamental ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Reza sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Bayu. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan masuk lagi Pak dari Bapak Hari S. Salam kenal Pak Reza, salam kenal Pak katanya. Saya tertarik ikut webinar ini karena salah satu iklan Imperium Strategi di FB. Yang saya baca adalah metode transaksi Imperium Strategi trading tanpa loss. Apa maksudnya dan bagaimana bisa ada strategi tanpa loss ini? Terima kasih Pak. Silakan Pak Reza. Oke, makasih. Pak Hari. Iya. Kemakan iklan ya Pak ya. Habisnya kalau pakai yang normal-normal nggak ada Pak yang mau denger webinar ini. Kadang-kadang kan suka yang bombastis gitu. Tapi kan kalau misalnya nggak tertarik ya tinggal dikeluar aja. Jadi kalau berbicara, Riz ada nggak sih trading yang nggak loss? Nggak mungkin Pak. Nggak akan mungkin. Trading itu pasti ada lossnya Pak. Sama seperti rumah makan Padang. Bapak tahu kan rumah makan Padang itu makanan yang dijual itu banyak banget Pak. Habis nggak? Enggak. Tiap hari itu nggak habis Pak. Tapi anehnya Pak, restoran Padang itu untung. Kenapa bisa untung? Karena yang tidak habis ditutupi sama yang habis. Lihat Pak ya. Jadi ada makanan yang habis, itu bisa mengcover makanan yang tidak habis. Bisa mengcover juga karyawan dan segala macam ya. Lu kok tahu Riz katanya? Nggak tahu bos. Jadi itu rumah makannya Padangnya udah 5 tahun masih berdiri. Tandanya untung lah. Ya kali kalau nggak untung terus 5 tahun berdiri. Nah emangnya yang bikin yang punya negara? Enggak lah Pak. Dia pasti untung. Jadi intinya adalah profit loss. Tapi dalam 1 bulan harus profit. Dalam waktu 2 minggu harus profit. Dalam waktu 1 minggu harus profit. Setiap Jumat Bapak harus withdraw. Kalau nggak bisa gimana? Jumat depannya. Paling nggak 1 bulan sekali. Harus ya 1 bulan sekali. Iya Pak. Kenapa? Pembantu di rumah aja itu asisten rumah tangga di rumah itu tiap bulan kita kasih gaji loh Pak. Ya kali kita trading kagak ada untungnya, bubar ya mendingan nih Pak. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kita lihat jangka waktu 1 bulan, 1 minggu gitu ya, 2 minggu, 3 minggu. Clear ya Pak ya? Oke, makasih. Silakan Bu. Bagaimana klaim garansi dari Imperium Strategi jika masih loss? Silakan Pak. Baik. Ya sebenarnya sih garansinya bukan itu Pak. Garansinya adalah Bapak bisa mengerti gunakan itu, setelah Bapak mengerti baru prakteknya. Karena IQ kita nggak sama Pak. Karena background pendidikan kita nggak sama. Kalau Bapak lihat harganya untuk ikut
pelatihan kami itu tinggi banget loh Pak. Garantinya adalah memang dibalikin Pak. Uangnya kalau Anda nggak ngerti. $2.000. Oke. Dengan $2.000 itu kami akan bikin Bapak jadi ngerti di bisnis ini. Jadi terus bisa turun nggak harganya? Pak, saya nggak nentuin harga. Yang nentuinnya manajemen. Jadi kalau mau nego sama manajemen aja. Siapa manajemen yang ngundang Bapak dan Ibu masuk ke sini? Jadi kalau Bapak dan Ibu diundang sama si A, ya nego aja lah. Apapun itu, diganti lah. Yang diganti apanya, Riz? Yang diganti adalah biaya Bapak ikut pelatihan. Modal Bapak kalau misalnya loss. Lossnya itu bukan loss ya Pak, habis. Kalau nggak habis gimana? Belum loss Pak, baru loss cuma 1 juta mah gak usah diomongin. Tutup itu. Ya lagian nggak mungkin lah Pak, Bapak pakai $2.000. Belajar aja $2.000. Yakin Riz nggak bisa turun. Udah Bapak ngomongnya sama yang ngundang Bapak aja ya, nyantai aja. Next. Ya, terima kasih Pak Reja sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Sintong. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ferdus Wijaya. Pertanyaannya, Pak, dengan equity $5.000 trading di gold, trading 0,1 dan melakukan average, apakah aman? Silakan Pak. Baik. Pak, ini aman-aman aja sih Pak kalau harga goldnya nggak di harga ini ya Pak. Kan kita harus hitung dulu sebenarnya. Di harga berapa. Let's say, saya punya, saya mau jualan kopi Pak. Ini kopinya Starbucks. Sama saya jualan kopi kapal api, itu sama-sama kopi Pak. Tapi kenapa modalnya berbeda? Modalnya untuk mendirikan bisnis Starbucks itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kopi kapal api misalnya. Artinya apa? Artinya ada suatu perbedaan pada saat Anda mau trading di gold atau di forex. Yang pertama, pada saat zaman dulu kita membuat bisnis atau franchise Starbucks mungkin tidak semahal sekarang mungkin. Karena dulu itu kan masih murah, masih sekali. Nah, kenapa trading? Ya Pak ya, kenapa trading? Saya mau tanya. Itu harga di mana aja modalnya segitu gitu loh. Modalnya 3.000 cukup nggak ya? 4.000 cukup nggak ya? 5.000 cukup nggak ya? Gue trading 0,1 bisa nggak ya? Pak, Bu, ini yang kita bahas di money management. Ini yang kita buat Bapak dan Ibu jauh lebih mengerti dan bukan sekedar tahu. Pada saat Bapak hanya mengetahui, suatu saat Bapak dan Ibu bisa lupa. Tapi pada saat Bapak mengerti, Bapak bisa wariskan ini ke putra dan putri Ibu dan Bapak. Karena kita nggak tahu putra dan putri kita nantinya, ke depannya, di masa yang akan datang, benar nggak sih bisa kerja? Nggak tahu Pak. Yang kerja aja sekarang di PHK. Kenapa? Ya karena corona kebanyakan di rumah, perusahaan juga kesel Pak. Akhirnya apa? Di PHK. Lalu rame demo. Perusahaan, pengusaha tambah susah. Karena banyak yang demo. Ujung-ujungnya apa? Ya mendingan tutup deh. Nah pengusaha duitnya banyak. Dia trading forex. Nah, terus generasi berikutnya mau ngapain? Kalau dia nggak punya keterampilan. Bapak dan Ibu, yuk kita lihat 1-2 tahun ke depan. Jangan melihat yang kayaknya sih enggak lah. Selama pandemik ini beberapa kota saya datangi, semuanya ekonominya kurang baik. Semua orang nganggur. Dan ini akhirnya jadi masalah yang baru. Buat kedepannya, buat kita dan keluarga tentunya. Jadi Pak, yuk belajar dulu money management. Pasti Bapak bisa. Dan kalau Bapak ada trading, sebaiknya berhenti dulu ya Pak. Kenapa? Karena pada prinsipnya investasi waktu itu jauh lebih baik dibandingkan Bapak investasi uang duluan. Kenapa? Uang itu bakal habis Pak. Dipakai belajar aja udah habis Pak uangnya. Tapi Bapak bisa menghasilkan uang lagi. Tapi kalau diinvestasikan begitu habis uang Bapak nggak dapat apa-apa. Oke? Silakan baik. Bapak Chandra,
Selamat sore Pak Reza dan tim Imperium Strategi. Kenapa dikatakan efek fiskal voice government terhadap ekonomi adalah lemah? Silakan Pak menjawab pertanyaan dari Bapak Chandra. Dari Pak Chandra ya? Iya Pak. Bentar. Pertanyaannya coba Pak Joshua, pertanyaannya gimana Pak Jo? Baik, pertanyaan dari Pak Chandra adalah, beliau ada nanya. Oh ya, udah ada. Oke, makasih. Selamat sore Pak Reza dan tim Imperium Strategi. Kenapa dikatakan efek fiskal policy government terhadap ekonomi adalah lemah? Oke. Iya. Clear. Oke. Bapak Chandra, selamat sore. Gini Pak, fiskal itu yang nentuin pemerintah Pak. Oke. Sedangkan kebijakan moneter itu yang nentuin adalah siapa Pak? Bank sentral, bukan Bank Thoib Pak. Kalau Bank Thoib ntar nggak pulang-pulang ya kan? Jadi kalau bank sentral yang nentuin biasanya itu dampaknya itu lebih besar karena dia yang mengatur keuangan, dia regulator Pak. Tapi kebijakan fiskal itu kan teks amnesti, naikin pajak, turunin pajak gitu ya, itu nggak terlalu ngefek Pak, nggak terlalu ngefek buat pelaku pasar. Kan kita ngomong pelaku pasar Pak, kalau kita trading kan kita jadi pelaku pasar. Tapi kalau Bapak di government ya iya, efeknya kenceng itu Pak. Kebijakan fiskal kalau Bapak adanya kerjanya di government kenceng, atau pelaku pasar kenceng gitu. Kita kan sebagai investor di luar. Kalau kita trading kan kita cuman kepingin mata uang mana nih yang lemah-lemah, mana uang mana yang menguat. Dari situ saya akan pindahkan instrumen saya, uang saya dari mata uang yang menguat ke yang melemah atau yang melemah ke yang menguat, kan begitu ya Pak ya. Kalau misalnya mata uangnya melemah, GDP-nya jelek misalnya, ya saya nggak mau investasi di situ dong. Saya ambil uangnya, saya pindahin dong ke yang lebih tinggi, yang lebih menguat. Kebijakan siapa itu? Oh itu central bank. Kalau bacanya biar nggak ribet gimana? Pak ketemu saya aja, itu jauh lebih gampang. Oke, lanjut. Praktis tuh. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Hermanto. Maaf Pak. Transaksi yang benar seperti apa ya? Silakan Pak Reza menjawab pertanyaan dari Pak Hermanto. Pak Hermanto, saya transaksi yang benar, yang profit Pak. Transaksi kalau nggak profit, kita nggak repot. Dan yang kedua setelah profit dibayar Pak. Ini kan kadang-kadang kita trading katanya jago gitu ya. Gitu. Tiba-tiba nggak dibayar gitu loh. Ya buat apa juga gitu. Bikin robot terhebat gitu. Tipis banget kita cari spread tipis gitu ya. Cari broker yang bisa mengakomodir. Begitu masuk jalan nggak dibayar. Ya itu sih ngapain trading gitu. Kita mah kepingin tradingnya yang nyantai tapi dapat duit gitu. Yang tenang, yang duitnya nggak bakal habis kalau di tradingin. Gimana caranya? Ya mau nggak mau Pak, balik lagi gitu loh. Edukasi yang benar, broker yang benar. Tapi jangan nanya ya broker yang mana, jangan loh Pak. Kita nggak membuka konsultasi broker mana yang bagus atau jelek, ntar saya ditangkap lagi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Vance Manolong dari Balikpapan. Pertanyaannya, Pak, kalau trading pakai indikator apa, akurat atau pakai news fundamental saja? Silakan Pak menjawab pertanyaan dari Bapak Vince. Selamat sore Pak Vince Manolong dari Balikpapan ya Pak ya. Besok saya ke sana Pak. Saya mau ngelihat laut di sana. Ikut Pak. Ikut, ya boleh. Oke. Kalau trading pakai indikator apa? Pakai indikator, Bapak maksud technical atau fundamental? Fundamental pun ada indikatornya Pak. Saya kasih tahu ya Bapak ya. Kalau kita trading, itu pasti ada indikatornya. Nggak mungkin nggak. Fundamental itu ada indikatornya Pak. Nggak mungkin yang namanya, siapa namanya itu? Saya sampai lupa presiden Amerika. Donald Trump gitu. Lupa saya ingatnya sama Pak Jokowi aja soalnya. Presiden Trump
itu kemarin nggak selesai negonya masih Nancy Pelosi itu yang ketua DPR-nya Amerika. Itu karena dia ngelihat ada toolsnya dia nggak masuk. Kalau misalnya Nancy Pelosi minta 2,2 triliun apa 2,4 triliun US dollar, sementara budgetnya si anggarannya administrasi Trump itu cuma 1 triliun US dollar. Itu pasti ada indikatornya tuh, ya. Nggak mungkin nggak, pasti ada indikatornya. Ya, satu. Yang kedua, kalau kita trading itu arah besarnya itu ngikutin fundamental, Pak. Karena kita nggak mungkin ngeliatin arah besar, ngeliatin grafik. Udah nggak mungkin, Pak. Percaya deh sama saya. 5 tahun pertama saya di bisnis ini 17M Pak hilang Pak. Gara-gara apa? Ngeliatin grafik. Wah, tandanya lu bodoh. Oh, bodoh bener Pak saya Pak. Kenapa bodohnya? Ya Pak, liatin grafik. Grafik kan bisa naik bisa turun. Saya kasih stop loss, kena mulu. 7 tahun terakhir saya nggak pernah pakai stop loss Pak. Kenapa? Biar nggak stop loss saya kena lah. Yang paling gampang kan gitu. Profit nggak? Ya profit lah Pak. Kok bisa gitu? Ya belajar Pak. Belajarnya ya 3 tahun Pak. Ntar lu mau ngajarin gua nggak Res? Ya mau lah Pak. Berapa lama? 6 jam. Ilmunya semua dikasih, tenang aja Pak. Karena saya cuma kepingin Bapak pintar. Kalau Bapak pintar nggak banyak nanya gitu. Kalau Bapak nggak pintar ntar banyak nanya sama saya nggak bisa jalan-jalan. Kalau nggak bisa gimana? Saya bimbing sampai bisa. Kalau nggak bisa juga gimana? Saya cek dulu IQ-nya Bapak berapa. Pasti gampang, tapi gampang kok Pak. Oke, lepas dari itu ya Pak ya, fundamental itu untuk arahnya. Jadi arah besarnya itu ada, pakai fundamental dan toolsnya ada pasti. Toolsnya dikasih Res, saya kasih Pak. Lalu yang kedua, entry-nya baru lihat grafik Pak. Jadi bodohnya saya dulu nentuin arah marketnya pakai technical ya kan. Pas gitu ada perang, wah ribut gitu. Kena stop loss-nya. Tenang Riz, ada stop loss, nanti kita entry lagi. Ya bos, kena 3 kali entry, sakitnya di sini nih. Gitu loh. Gak gampang gitu loh. Kita gampang aja ngomong, tuh mentor ngomongnya enak banget gitu loh. Udah kasih stop loss, nanti kita masuk lagi. Ini metode paling pret lah saya bilang. Emang Donald Trump ngasih stop loss? Kagak lah, Donald Trump ngomong aja. Tiba-tiba Pak goldnya jatuh ya kan, kita sell goldnya naik bos. Tadi kita baik, goldnya turun lagi. Yang bisa baca siapa? Fundamental lah. Kalau zaman dulu mungkin technical bisa berkuasa karena marketnya nggak terlalu besar. Sekarang tuh besar dan banyak kepentingan. Hati-hati karena technical kita pakai indikator hanya untuk entry dan exit. Terus indikatornya apa? Indikator Bapak apa? Saya ngikutin Bapak aja. Kalau technical. Kalau fundamental sama MM, yuk Pak, Bapak harus ikuti kami. Supaya apa? Supaya Bapak naruh uangnya cuma sekali. Nah, cerita slogan naruh uang sekali, WD berkali-kali, dipakai tuh sama broker sebelah tuh, yang ada di Jawa Barat. Nah, nggak usah dicari lah, ntar ngetop lagi dia. Jadi intinya adalah di bisnis ini, itu harus naruh uangnya cuma sekali, Pak. Depositnya cuma sekali dan nggak boleh top up. Dan pada saat Bapak nggak top up, Bapak harus withdraw sekali-kali. Jadi intinya ada kok Pak indikatornya, nanti saya kasih sama Bapak. Gampang-gampang dan itu bisa diwariskan kepada putra-putri Bapak tentunya. Oke. Bapak dan Ibu terima kasih banyak udah sampai sore ini 1 jam kita udah ketemu. Pantesan kok sakit ya mulutnya. 2 jam Pak. 2 jam Pak. Oke. Baik, banyak tadi nanya Riz bandar itu gimana. Bandar itu sebenarnya adalah Bapak harus tahu dulu aturan main ya. Aturan main di forex itu ada bilateral, bukan multilateral. Jadi hanya ada 2 belah pihak, buyer and seller. Tapi kalau di saham itu banyak, buyernya banyak, sellernya banyak. Kalau di forex itu cuman head to head aja gitu loh. Oke, dan ini akan tercermin bahwa Anda nge-buy itu langsung dilempar ke broker, broker akan lempar ke likuiditas provider. Nah, tinggal lihat bandarnya gimana. Yang terakhir itu ya bandarnya Pak, likuiditas provider itu bandarnya. Nanti likuiditas provider pun akan melemparkannya lagi, dia ngambil selisihnya. Nah, bandarnya yang mana? Yang berikutnya gitu, itu apapun itu.
Dan yang bandar totok itu adalah dia kalau nggak lempar posisi. Nah, Bapak hati-hati dengan broker-broker yang tidak ngelempar posisinya ke likuiditas provider. Kenapa? Karena setiap asuransi pasti ada reasuransi. Kalau dia tidak mereasuransi pasti bermasalah nantinya. Karena alurnya adalah dari trader, broker, likuiditas provider langsung ke interbank. Dan di dalam interbank ini tentunya kita tidak bisa mengatakan semuanya akan rugi. Kenapa? Karena ada open posisi Bapak yang tujuannya nanti akan menjadi hedging buat mereka atau lindung nilai buat mereka. Ujung dari ini semuanya tentunya ada yang komersial dan non komersial. Apapun itu lembaga keuangan inilah yang kita akan lihat. Ada perbankan dan ada non perbankan. Di mana valuta asing atau pasar uang itu adalah bagian dari lembaga keuangan yang non-bank, yang ujungnya adalah ini semuanya adalah penguasanya. Ini adalah yang mengatur mereka semuanya. Jadi nggak ada cerita bahwa ada big boys besar, hedge fund besar. Saya cuma mengatakan pret lah gitu. Kenapa? Mereka lah sebenarnya yang mengatur. Karena 9 triliun US dollar per hari itu perlu pengaturan yang sangat signifikan. Bapak dan Ibu, apapun itu, yuk belajar dulu, lalu setelah itu lihat dulu materinya. Kalau yang dipelajari adalah ketiga poin ini, Anda ambil aja. Kalau enggak, Anda lebih baik cari aja yang lain, atau Anda bisa belajar di YouTube atau Facebook. Apapun itu, yuk cari workshop yang long term, yang jangan ngadainnya di kafe. Kalau ngadain di kafe, kalau kafenya tutup gimana? Masa hilang gitu. Apa data Ibu cek masuk aja ke kantor kami, lihat kami ada kantornya kok. Selama 10 tahun kita juga nggak pernah pindah-pindah dan kita masih eksis sampai sekarang. Ujung-ujungnya adalah kita akan buat Bapak dan Ibu menjadi pro master trader. Dan 3 tahun memang waktu yang singkat dan 300 orang itu bukan orang yang banyak. Yang jelas bahwa Bapak dan Ibu bisa ngelihat semua edukasi forex ada di Imperium Strategi TV, dan semua member juga bisa bicara di situ, dan di situ juga ada acara donasi karena uang yang kita dapat tidak untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, hari Minggu kita akan ada di Balikpapan. Kalau ada apa-apa silakan hubungi admin kami, dan terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Selamat sore, terima kasih sharingnya, dan selamat beraktivitas.